Bab 971, Jatuh ke dalam gerombolan zombie. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah menghancurkan dua vampir tipe 5 secara berurutan, Yue Zong menyapu dengan rohnya, mendarat di Humen, sementara matanya memancarkan niat membunuh. Humen mampu berevolusi ke tahap ini membuktikan bahwa ia memiliki potensi paling besar. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, ia telah mencapai alam tipe 5. Jika ia diberi lebih banyak waktu, Yue Zong tidak akan bisa lagi mengalahkannya. Mencoba membunuhku. Yue Zong, kau masih kurang. Setelah hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami ketakutan dan keputusasaan yang sebenarnya. Persepsi Humen kuat, saat Yue Zong memancarkan niat membunuhnya, ia bisa merasakannya. Ia mendengus dingin, sayap berdaging di punggungnya mengepak sekali, sebelum ia melesat ke kejauhan dengan kecepatan Mach 2,5. Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper untuk memacu kecepatannya ke Mach 5, sebelum mengejar Humen dalam kobaran api. Dalam satu tarikan napas, ia telah mencapai di depan Humen, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pada saat tangan mekanis itu hendak mendekati Humen, kilatan aneh melintas di matanya. Tubuhnya kemudian berkedip, menghilang sebelum muncul kembali sejauh 20 meter. Humen tertawa dingin, kemampuanku adalah spatial flicker. Selama kau tidak memiliki kemampuan gangguan spasial, kau tidak akan bisa menangkapku. Spatial flicker adalah kemampuan terkuat yang digunakan untuk membunuh dan melarikan diri. Jika manusia memiliki kemampuan ini, mungkin ada kekurangan karena kurangnya kekuatan. Namun, karena Humen adalah ahli tipe 5 puncak, memiliki fisik yang jauh melampaui manusia, ia mampu memanfaatkan kemampuan ini berkali-kali. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Humen menatap ke kejauhan, tertawa dingin, lagi pula, waktunya sudah habis. Yue Zong, hari ini adalah hari kematianmu. Tiba-tiba ada firasat buruk di hati Yue Zong. Tiba-tiba, dari sudut gerombolan itu, ada seberkas cahaya biru yang melesat ke langit, menyelimutinya. Pada saat itu, Yue Zong merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia tidak bisa terbang lagi, jatuh ke tanah. Humen, serta 6 vampir tipe 5 lainnya, juga turun dengan cepat. Saat mereka mendarat, di bawah tekanan kuat dari kekuatan aneh, Yue Zong dan Heart of Hope terlempar dari Scarlet Reaper. Yue Zong mendarat dan melambaikan tangannya, menyimpan Heart of Hope dan Scarlet Reaper di dalam storage ring-nya, sebelum mengeluarkan Dark Doki-nya. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak dia mendesak, tidak ada cara untuk menyalurkan Dark Doki. Semua keterampilan disegel dan tidak dapat digunakan. Satu-satunya senjatanya saat ini adalah tubuh dagingnya. Sial, apa yang terjadi? Merasakan tekanan aneh itu, wajah Yue Zong berubah jelek. Sejauh ini, dia tak terkalahkan karena dia mampu memanfaatkan keterampilannya dalam kombinasi dengan efek yang hebat. Begitu dia tidak bisa menggunakannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi kekuatannya. Terutama sekarang, ketika ada begitu banyak zombie di sekelilingnya. Tanpa kemampuan untuk terbang, bahkan seorang ahli tipe 5 akan mati di tengah-tengah jumlah seperti itu. Humen tertawa terbahak-bahak, Yue Zong, apakah kamu sangat takut sekarang? Setelah kehilangan kekuatan yang sangat kamu banggakan, mendarat di antara gerombolan zombie, yang menunggumu hanyalah kematian. Aku akan melihat bagaimana kamu mati dengan menyedihkan. Haha, meskipun Humen telah berevolusi dari bentuk kehidupan zombie yang lebih rendah, dia tidak pernah menganggap mereka sebagai rekan-rekannya. Dia hanya mengakui mereka yang cerdas. Sisanya adalah alat yang harus digunakan. Pada saat ini, di tanah, selusin pemburu tipe 3 menyerbu dengan kecepatan suara. Yue Zong belum menemukan arahnya ketika para pemburu itu sudah membuka rahang mereka lebar-lebar, lidah mereka melesat ke arahnya seperti peluru. Dia mencabut bilah di pinggangnya yang terbuat dari gigi ular laut tipe 5, dan semua lidah itu jatuh ke tanah. Ketika lidah-lidah itu mendarat, para zombie biasa di sekitarnya dengan cepat menangkapnya dan mulai melahapnya. Para zombie biasa juga memiliki naluri untuk berjuang demi evolusi. Daging para pemburu adalah makanan bagi mereka untuk berevolusi. Hanya saja pada waktu-waktu normal, karena penindasan para makhluk aneh tingkat tinggi ini, mereka tidak berani menyerang mereka. Di tanah, yang bisa dilihat hanyalah zombie di mana-mana. Yue Zong dengan cepat mencabut bilah gigi hitamnya juga dan menebasnya dalam bentuk lingkaran. Dalam sekejap,
Lebih dari selusin zombie evolusi tingkat rendah teriris menjadi dua, jatuh ke tanah. Yue Zong terus menebas dengan senjatanya seperti penggiling daging, mengubah zombie di sekitarnya menjadi pasta daging, saat dia berjalan menuju area tempat Humen mendarat. Haha, tanpa meh yang kuat, kau hanyalah manusia biasa dengan kemampuanmu yang tersegel. Namun, kau berani menantang kursi ini. Benar-benar konyol, kursi ini akan mencabik-cabikmu dan menggunakan darahmu sebagai anggur. Humen tertawa terbahak-bahak, dan dengan ketukan kakinya, ia tiba-tiba menghilang, sebelum muncul di depan Yue Zong, berniat untuk meraih kepalanya. Kecepatan Yue Zong tiba-tiba meledak, memutar tubuhnya dan gigi ular laut tipe 5 di tangannya. Serangan itu menyebabkan luka sayatan yang dalam di dada kanan Humen, saat darah hitam mengalir deras. Humen kemudian berteriak, saat ia mencoba melarikan diri ke arah zombie. Saat ia berbalik, Yue Zong melesat maju. Kau tertipu, matilah. Humen tertawa terbahak-bahak, sambil memutar tubuhnya ke belakang, melayangkan tinju ke arah Yue Zong. Dengan kekuatan tipe 5 miliknya, pukulan ini dapat menghancurkan tank. Yue Zong tidak menghindarinya, sebaliknya, ia melayangkan tinju untuk menyambut tinju Humen. Pada saat kedua tinju itu beradu, bahu kanan Humen terpelintir parah dan terlempar ke samping, tulang-tulangnya patah karena benturan itu. Humen menjerit kesakitan sementara wajahnya berkerut tak percaya. Ah, sakit, sakit, bagaimana ini bisa terjadi? Kau hanya manusia, bagaimana kekuatan dan tulangmu bisa lebih kuat dariku? Di antara mereka yang berada di alam yang sama, fisik manusia tidak dapat dibandingkan dengan ras asing. Humen telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk sering mengalahkan evolusioner manusia lainnya. Ini adalah pertama kalinya ia dikalahkan dalam bentrokan fisik. Sepertinya kita semua terpengaruh oleh segel itu. Kau bisa mati sekarang. Niat membunuh di mata Yue Zong meningkat, saat ia melesat maju, tinjunya bersiul ke arah kepala Humen. Kekuatan ledakan dari alam tipe 5 meledak, menyebabkan kepala Humen meledak saat terkena benturan. Menghancurkan kepala Humen dengan satu tinju, Yue Zong kemudian berbalik, mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan menebas leluhur tipe 5 lainnya yang mencoba mendekat, langsung mengirisnya menjadi dua. Seorang leluhur melihat semua ini dan berteriak ketakutan, cepat, lari, manusia ini sudah menjadi ahli tipe 6 setengah langkah. Ia hampir menembus alam tipe 6. Yue Zong melesat maju, pedangnya menebas tanpa ampun, langsung membunuh leluhur tipe 5 itu. 4 leluhur tipe 5 yang tersisa tampak jelek saat mereka mundur-mundur dengan eksplosif. Jiang Sheng menerkam turun dari langit, menjatuhkan salah satu dari mereka ke tanah, saat keduanya terjerat. Yue Zong mengayunkan pedang gigi hitam, mengetukkan kakinya dan menembak ke arah 3 leluhur tipe 5 yang tersisa. Pada saat ini, selusin pemburu tiba, membawa serta bau busuk saat mereka mencoba menerkam Yue Zong mengayunkan pedang gigi hitamnya, dan mereka semua terbelah, tubuh mereka yang terpotong-potong jatuh ke tanah. Setelah melewati mayat-mayat itu, Yue Zong muncul di depan salah satu leluhur tipe 5, menebas dan mengirisnya menjadi dua. Dua yang tersisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri beberapa ratus meter, melompat ke tengah-tengah zombie. Yue Zong dengan tenang mengeluarkan meriam elektromagnetiknya dan menembak ke kejauhan. Sinar laser melesat keluar, menembus selusin zombie, sebelum meledak ke salah satu dari dua leluhur di kepala, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Vampir wanita yang tersisa menghilang di antara barisan zombie. Setelah menghabisi hampir semua ahli tipe 5, Yue Zong nyaris tak punya waktu untuk bernapas, ketika gerombolan yang tak terhitung jumlahnya itu menyerangnya. Ia mengayunkan pedang gigi hitamnya dengan panik, membantai para zombie yang menyerangnya. Saat ia menebas mereka, ia berpikir dalam hati, ini tidak bisa terus berlanjut, aku harus membunuh jalan keluar, kalau tidak, aku akan mati di sini karena kelelahan. Meskipun ia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, berada di tengah gerombolan itu tanpa cara untuk terbang, itu pasti akan menjadi jebakan maut. Tidak peduli seberapa tinggi staminanya, itu hanya akan menunda hal yang tak terelakkan. Barat, aku ingat cahaya biru itu datang dari barat. Pasti ada jawaban di sana. Ia segera berlari ke arah itu, muncul di samping Jiang Sheng, dan membunuh leluhur tipe 5 yang terjerat dengannya dalam satu serangan. Setelah itu, mereka berdua terus menyerang ke arah barat. Saat ia membantai para zombie, setiap tebasan akan dilakukan dengan kekuatan paling sedikit dan gerakan paling efisien, sehingga dapat memaksimalkan tingkat pembunuhan sambil meminimalkan penggunaan stamina.
Di bawah tebasan konstan semacam itu, Yue Zong memanfaatkan teknik pedang yang telah dipelajarinya, membuat gerakannya sederhana dan efisien, saat ia menjadi lebih mahir dalam dao pedang. Jika ini terjadi sebelum kiamat, teknik pedangnya akan cukup untuk membuatnya memenuhi syarat sebagai seorang Grandmaster. Tentu saja, itu dianggap sebagai teknik pedang pembantai berada di tengah-tengah para zombie. Yue Zong bisa merasakan teror di tengah-tengah gerombolan itu. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, mereka terus berdatangan. Tidak ada habisnya. Selain itu, staminanya terkuras habis. Dikelilingi oleh potongan-potongan tubuh dan bau busuk, itu sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Namun, dia adalah seseorang yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki tekad yang kuat. Dia terus maju, membunuh para zombie yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perlindungan sekelompok devourer, leluhur tipe 5 yang cantik itu didukung oleh seorang pria tampan tetapi penuh bekas luka di sampingnya, sambil berteriak, "Kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya hidup, jika tidak, dia akan menjadi musuh terbesar ras kita." Pria tampan itu adalah Gui Ken, salah satu dari 3 jenderal di bawah Humen. Gui Ken menatap leluhur tipe 5 yang cantik itu, saat dia mengerutkan kening dan mulai merenung. Setelah kematian Humen, gerombolan itu telah jatuh di bawah kendali Gui Ken dan Liu Xiong. Namun, di bawah pengaruh cahaya biru, kemampuan Gui Ken dan Liu Xiong untuk mengendalikan zombie lainnya sangat tidak berdaya. Saat ini, Gui Ken hanya bisa menangani puluhan ribu dari mereka. Jika mereka menggunakan jumlah seperti itu untuk menyerang Yue Zong, hanya untuk gagal, itu tidak akan membantu masa depan mereka untuk bersaing memperebutkan posisi raja. Adapun Jiang Sheng, yang juga terpengaruh oleh cahaya biru, dia hanya bisa mengendalikan zombie untuk tidak menyerang dirinya sendiri, tetapi tidak yang lain. Setelah mendapatkan kecerdasan, zombie yang berevolusi ini juga mendapatkan harapan dan aspirasi. Mengendalikan jutaan zombie adalah tujuan Gui Ken. Dibandingkan dengan itu, dia tidak memiliki masalah dengan membiarkan Yue Zong pergi. Bagaimanapun, Cina sangat luas, paling-paling, Gui Ken dapat menghindari Yue Zong dan membangun kekuatannya di tempat lain. Karena mereka berbeda, zombie dapat hidup di mana saja, bahkan jika medan atau keadaannya keras. Leluhur tipe 5 yang cantik itu melihat Gui Ken ragu-ragu dan menggertakkan giginya untuk memberitahunya sebuah rahasia. "Gui Ken, aku akan memberitahumu sesuatu." Yue Zong memiliki jejak dewa dan iblis di lengan kanannya, dan dia sudah memiliki inti dewa iblis di dalam dirinya. Inilah sebabnya dia mampu berevolusi begitu cepat meskipun dia manusia. Begitu kamu mengonsumsinya, kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, segera menjadi eksistensi tipe 6. Pada saat itu, seluruh dunia akan gemetar karena kekuatanmu. Kamu bisa menjadi penguasa yang kuat. Wajah Gui Ken berubah, saat tatapannya menjadi sangat tajam, jelas diliputi oleh keserakahan. Dia menatapnya. "Apa, Polyaeva, apakah kamu yakin? Kenapa kamu tidak memberitahu kami ini sebelumnya?" Polyaeva menghela napas, dan memiliki ekspresi yang sulit. "Yue Zong hanya memiliki satu dari itu, bahkan kami juga menginginkan kesempatan itu untuk berevolusi. Wajar saja kami tidak akan memberitahukannya kepada kalian. Selama dia bisa memancing keserakahannya, Polyaeva bisa tenang. Setiap ahli yang kuat memendam pikiran untuk menjadi lebih kuat. Begitu mereka memperoleh informasi seperti itu, sulit untuk menolaknya." Tatapan Gui Ken berubah dingin, saat dia menatap tajam ke arah Polyaeva. "Apalagi yang kau sembunyikan dari kami?" Dia menjawab, "Tidak ada yang lain. Itulah satu-satunya rahasia, rahasia terbesar. Tidak ada yang lain." Gui Ken berubah serius. "Baiklah, aku bisa memerintahkan beberapa pasukan untuk menyerangnya, tetapi, kau harus membantuku membunuhnya." Polyaeva memiliki kilatan licik saat dia mencoba menawar, "Baiklah. Namun, harga untuk membuatku bertindak adalah inti dewa iblisnya. Penggunaan jejak dewa dan iblis bahkan lebih besar, kau tidak akan rugi." Mata Gui Ken berbinar, tetapi dia mengangguk, "Baiklah." Setelah mereka berdua selesai bernegosiasi, Gui Ken menyapu pandangan ke arah zombie di sekitarnya dan membuka mulutnya, melepaskan gelombang supersonik tajam yang tidak dapat ditangkap oleh manusia biasa, menyebarkannya. Zombie di bawah Gui Ken yang terbiasa dengan sinyal gelombang otaknya segera merespons, bergegas menuju Yue Zong sesuai keinginannya. Karena dia tidak dapat mengendalikan mereka yang bukan bagian dari pasukannya, puluhan ribu zombie yang telah berevolusi menyerang maju dengan L5 memimpin,
menghancurkan sesama zombie di jalan, mengubah banyak dari mereka menjadi pasta daging, sambil bergerak menuju lokasi Yue Zong. Di dalam gerombolan itu, ada kilatan pedang di mana-mana, saat zombie dipotong-potong menjadi daging cincang. Yue Zong terus maju dengan pedangnya yang terus-menerus menebas, maju tanpa henti. Tiba-tiba, ada rasa bahaya yang muncul di hatinya, saat dia melompat mundur dengan eksplosif. Kabut abu-abu beracun menyembur, sebelum mendarat di tanah. Yue Zong menyapu pandangannya, memperhatikan sejumlah devourer yang dapat meludah tersembunyi di belakang beberapa zombie lainnya. Para devourer yang tampak ganas membuka rahang mereka dan terus memuntahkan racun ke arah Yue Zong. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghindari mereka berkali-kali, saat dia menuju ke salah satu dari mereka. Pada saat ini, 18 pemburu melompat keluar dari tepat di belakang devourer, menerkam ke arah Yue Zong. Blacktooth Blade di tangannya diayunkan ke depan dalam. Sekejap, membantai semua 18 dari mereka dalam hitungan detik. Setelah membunuh 18 pemburu, 4 L5 setinggi 5 meter menghentak, mengangkat tinju besar mereka dan mengayunkannya ke arah Yue Zong. L5 ini memiliki kekuatan yang mengerikan, jika bahkan Yue Zong tertangkap, dia akan terluka parah. Dengan ketukan kakinya, Yue Zong mengitari L5. Ketika dia mencapai belakang, dia bertemu dengan serangan 8 zombie dengan perut besar yang tiba-tiba pecah, menyebabkan nanah korosif berceceran di mana-mana. Ekspresinya berubah, dan dia tidak punya pilihan selain berbalik, menghindar dengan sekuat tenaga. Kecepatan reaksi Yue Zong saat ini telah melampaui batas manusia, namun, dia masih terkena 3 atau 4 cairan korosif. Suara mendesis terdengar saat pakaiannya langsung hancur, sebelum dihentikan oleh kulit binatang mutasi tipe 5. Dia mengeluarkan meriam elektromagnetiknya dan menembak dengan cepat, menyebabkan zombie-zombie berdada besar itu hancur berkeping-keping. Zombie-zombie berdada besar ini sangat berbahaya bagi Yue Zong dengan kemampuannya yang tersegel. Setelah membunuh 7 atau 8 dari mereka, 6 S5 lincah dengan kaki yang kuat melesat keluar, menebas ke arahnya dengan cakarnya yang tajam. Dia menebas dengan pedangnya, langsung mengiris 6 S5 itu menjadi 2 bagian. Namun, dia tidak bisa mengatur napas, karena para devourer di belakang telah menembakkan kabut beracun sekali lagi padanya, sementara L5 juga bergerak lamban ke arahnya dari segala arah. Gelombang serangan datang silih berganti, bahkan seseorang sekuat Yue Zong tidak dapat melakukannya tanpa merasa kelelahan. Staminanya telah terkuras habis, dan tidak ada cara untuk maju. Jiang Sheng membantai zombie biasa di sampingnya tetapi tidak memiliki cara untuk membantu Yue Zong keluar. Di tengah pertempuran, Yue Zong mulai terengah-engah dan berkeringat. Napasnya menjadi tidak teratur dan matanya merah. Bahkan lengannya mulai sedikit gemetar, setiap kali dia mengangkat pedangnya untuk menebas. Di sampingnya, tumpukan mayat zombie telah membentuk bukit kecil, melepaskan bau busuk daging yang pekat. Di kejauhan, Gui Ken menyaksikan sambil bersembunyi di dalam tubuh L5, hatinya sakit saat melihat bawahannya yang mati. Jumlahnya telah mencapai lebih dari 10.000, sebagian besar terdiri dari zombie tipe 3 ke atas. Gui Ken hanya memiliki sekitar 30.000 dari mereka. Ini adalah ibu kotanya, dan setelah kehilangan sepertiga dari mereka karena Yue Zong, wajar saja jika dia merasa sakit hati. Matanya berkilat tajam saat menatap Yue Zong, sudah waktunya. Staminanya hampir habis. Dalam keadaan seperti itu, di mana ada musuh di mana-mana, bahkan jika Yue Zong setengah langkah ke alam tipe 6, staminanya tidak akan mampu bertahan. Meskipun dia telah membunuh lebih dari 10.000 dalam waktu 1 jam, terus-menerus menebaskan pedangnya dengan kecepatan seperti itu sangat melelahkan. Di antara gerombolan zombie, setelah Yue Zong membantai 3 S5 lainnya, dia tiba-tiba mundur selangkah dengan wajah pucat, dan karena kelelahan, dia tiba-tiba jatuh. Sudah waktunya, dia milikku. Ada kilatan tajam di mata Gui Ken saat dia menerkam ke arah Yue Zong. Polia Eva, yang diam-diam berdiri di samping Gui Ken, melesat maju dengan kecepatan yang lebih cepat, hampir 30%. Sialan, apakah saya akan mati di sini? Yue Zong merasa tubuhnya seperti terbebani timah, membuatnya sulit bergerak. Dalam situasi ini, tampaknya mustahil untuk keluar hidup-hidup. Seekor S5 melesat maju, muncul di depan Yue Zong dan mencakarnya dengan cakarnya. Aku tidak akan mati semudah itu. Amarah muncul di hati Yue Zong, saat ia memutar tubuhnya dan membiarkan cakar S5 mengenai bahunya.
Ia kemudian menggunakan tinjunya untuk menghantam kepala S5, menyebabkannya meledak. Pada saat kematian S5, aliran kekuatan hidup diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan hidup yang terkumpul selama perjalanannya murni dan terkonsentrasi, dan untaian kekuatan hidup terakhir dari S5 ini seperti korek api yang menyalakan potensi dalam tubuh Yue Zong. Kekuatan hidup mulai melonjak dalam dirinya, memasuki inti Dewa Iblis dalam pikirannya. Sebagai balasannya, inti Dewa Iblis menyerapnya dan memurnikannya lebih lanjut, memuntahkan energi emas yang mengalir ke seluruh tubuh Yue Zong mengikuti aliran energi emas muda, otot, sumsum tulang, setiap bagian tubuh Yue Zong semuanya ditutupi dengan kilau emas muda. Mereka mulai berubah dan bermetamorfosis, berevolusi dengan cepat. Energi emas terus mengalir keluar dari inti Dewa Iblis, memasuki berbagai rune, yang memungkinkan rune berubah menjadi lebih keperakan dan mendalam. Selamat, tubuh baja telah berevolusi menjadi tubuh Dewa Iblis. Keterampilannya sekarang adalah tubuh Dewa Iblis Orde Pertama. Selamat, api iblismu telah berevolusi menjadi api Dewa Iblis. Petik 2. Petik 2. Selamat, kamu telah menembus alam fana, berevolusi ke arah Dewa Iblis. Setelah Yue Zong menerobos alam tipe 6, di dalam lautan pengetahuannya, ada banyak sekali pemberitahuan. Setiap keterampilan yang dia pelajari melalui sistem berevolusi, menjadi lebih kuat. Apakah ini alam tipe 6? Aku bukan lagi manusia fana. Sungguh perasaan yang menyenangkan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa kepalanya jernih. Dia telah mengalami perubahan langit dan bumi lainnya. Ketika dia menyipitkan matanya, dia bisa melihat pergerakan bakteri di langit. Ketika dia fokus pada telinganya, dia bisa mendengar suara kepala zombie biasa yang diremukkan oleh L5 dari jarak jauh. Pada saat yang sama, ada banyak sekali suara yang bahkan bisa dia bedakan. Dengan pikiran, dia bisa secara akurat merasakan situasi di sekelilingnya, bahkan dari kejauhan. Persepsi yang begitu kuat hampir seperti pengetahuan yang maha tahu. Jika itu terjadi sebelum kiamat, hanya dengan menggunakan inderanya saat ini, dia bisa menjadi penguasa sebuah sekte. Di masa lalu, dia akan dipuja seperti dewa. Haha, Yue Zong, kamu milikku. Pada saat ini, terdengar suara tawa gembira, saat Polyaiva memasang ekspresi penuh harap, tiba di depan Yue Zong sambil mengepakkan sayapnya, menebas kepalanya. Di belakang, Guiken meraung marah, berhenti. Dia mangsaku. Guiken tidak menyangka Polyaiva akan selicik ini, dan kecepatannya akan seseram ini. Kecepatannya sendiri jauh lebih rendah. Wajah Polyaiva ditutupi dengan senyum sadis, saat dia mengulurkan tangan, haha. Guiken, kau bodoh. Saat aku selesai mengambil jejak dewa dan iblis Yue Zong dan inti Dewa Iblisnya, aku akan menjadikanmu bawahanku. Haha, tepat saat itu, Yue Zong mengangkat kepalanya, mengulurkan tangan kanannya sendiri, meraihnya. Ada ekspresi terkejut di matanya, dan dia mencoba menghindar, tetapi tidak ada cara, karena dia ditangkap seperti burung kecil. Aku hanya berpikir untuk menangkap vampir betina sebagai hewan peliharaan, kau dapat mengambil peran itu dengan patuh. Tatapan dingin melintas di matanya, dan dia melemparkan Polyaiva dengan ganas, menginjak kepalanya. Dia kemudian memberikan sedikit tekanan lagi dan menyebabkan kepalanya terbenam lebih dalam ke tanah. Dia kemudian mengirimkan getaran kuat melalui kakinya, menyebabkan Polyaiva pingsan sebelum rune boneka tipe 5 memasuki kepalanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Guiken melihat bagaimana Polyaiva dijatuhkan dengan mudah, dan dia merasa terkejut, dengan cepat memutar tubuhnya untuk mundur ke belakang. Kau ingin melarikan diri? Yue Zong menoleh ke Guiken, matanya berkedip dengan tatapan dingin. Dia kemudian menghilang dari posisinya, dan muncul di atas Guiken dalam sekejap, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, meledak. Setelah mencapai alam tipe 6, kekuatan Yue Zong benar-benar mengerikan. Guiken hanya punya waktu untuk meneriakkan satu kata sebelum dia ditangkap olehnya. Ketika kata-kata Guiken jatuh, zombie berdada besar di belakang mulai meledak, saat hujan cairan korosif jatuh ke arah Yue Zong. Yue Zong mengayunkan Guiken keluar, menghalangi di depannya, menyebabkan cairan korosif menghujani Guiken, menggerogoti sebagian besar dagingnya, mengubahnya menjadi hitam. Cairan korosif memiliki dua efek, satu adalah korosi, sementara yang lain menginfeksi seseorang untuk menjadi zombie. Bahkan ahli tipe 5 mungkin tidak selalu mampu menahan cairan korosif. Yue Zong kemudian mengayunkannya ke bawah tanpa ampun,
menginjaknya dan menyatakan dengan dingin, kau akan menjadi anjingku. Gui Ken berjuang, meraung, berangan-angan. Aku tidak akan pernah menjadi anjingmu. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Dengan getaran yang menjalar ke kaki Yue Zong, getaran itu mengguncang kepala Gui Ken, membuatnya pingsan. Rune boneka juga memasuki kepalanya. Pada saat Gui Ken bangun, dia sudah merangkak, menyapa Yue Zong, anjing Gui Ken menyapa tuan. Yue Zong menatapnya, lupakan saja, berdirilah. Kumpulkan para zombie ini dan antar aku keluar. Baik, tuan. Gui Ken berdiri, dan segera melepaskan perintah gelombang suara lainnya. 20.000 zombie yang berevolusi yang tersisa menghentikan semua serangan terhadap Yue Zong, berubah menjadi pengawalnya saat mereka menyerang jalan keluar. Di bawah komando Gui Ken, ada 200 L5, dan mereka seperti bulldozer yang menghancurkan gerombolan itu. Dengan satu tamparan, mereka dapat mengubah sepetak besar zombie yang berevolusi menjadi pasta daging. 20.000 zombie berevolusi elit terus menghancurkan jalan keluar mereka. Setiap detik, setidaknya ada selusin ribu zombie yang terbunuh. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan pembantaian Yue Zong. Di bawah pengawalan mereka, Yue Zong datang ke sudut tempat cahaya biru dilepaskan. Apa itu? Di sebuah lembah kecil, ada sebuah altar besar. Ada banyak rune misterius terukir di atasnya. Di bagian tengahnya, terdapat 9 inti binatang mutasi, serta cermin biru yang diletakkan di permukaan datar altar. Saat ini, 9 inti binatang mutasi bersinar cemerlang, saat energi merah mengalir melalui cermin biru, menyebabkannya memancarkan sinar cahaya biru ke langit. Yue Zong melihatnya, dan pupil matanya menyempit, bertanya kepada Polia Eva di sampingnya, apa ini? Polia Eva menjawab, ini adalah salah satu harta karun harapan, cermin penyegel. Dengan 9 inti binatang mutasi yang diletakkan di altar, itu dapat menyebabkan kemampuan para ahli dalam jarak 30 li tersegel, hanya menyisakan kekuatan daging. Waktu untuk mempersiapkannya adalah 5 menit. Semakin tinggi kualitas inti binatang mutasi, semakin tinggi pula level para ahli yang tersegel. Inti tipe 5 dapat menyegel para ahli dari alam tipe 6 dan di bawahnya. Inti tipe 6 dapat menyegel para ahli dari alam tipe 7 dan di bawahnya. Batasnya adalah alam tipe 9. Yue Zong menatap cermin penyegel dan mengerutkan kening, harta karun harapan. Meskipun tampak kuat, bagi umat manusia, itu hampir tidak berguna. Fisik umat manusia lebih lemah daripada ras asing. Dengan menyegel keterampilan dan kemampuan musuh serta pasukan sekutu, dalam hal tubuh daging, kecuali setiap orang memiliki fisik Yue Zong, itu hanyalah langkah yang buruk bagi umat manusia lainnya. Yue Zong bertanya, bagaimana cara menurunkannya? Polia Eva menjawab, turunkan saja dari altar. Yue Zong berjalan ke altar, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil cermin penyegel. Saat cermin penyegel biru diambil, cahaya padam dari altar. Efek penyegelan telah menghilang. Pada saat cahaya biru padam, Yue Zong dapat merasakan efek penyegelan pada kemampuannya menghilang, menyebabkan tubuhnya merasa lebih rileks. Dengan sebuah pikiran, nyala api emas muda menyala terang dari tangannya. Yue Zong kemudian menyimpan 9 inti binatang mutasi tipe 5 ke dalam cincin penyimpanannya. Inti tipe 5 adalah sumber daya yang berharga bagi Yue Zong. Memproduksi reaper, rune boneka, dan sumber energi untuk kapal perang badai semuanya membutuhkan sejumlah besar inti tipe 5. Jika bukan karena Yue Zong yang menyerbu perbendaharaan wilayah awan, dia tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak rune boneka tipe 5 tanpa pertimbangan. Yue Zong kemudian menyapu pandangan ke arah Jiang Sheng dan Gui Ken, ayo pergi, saatnya mengumpulkan pasukan zombie. Jiang Sheng dan Gui Ken menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Saat mereka meninggalkan lembah, Gui Ken membuka mulutnya, mengirimkan perintahnya ke segala arah. Jiang Sheng mengepakkan sayap dagingnya, membubung ke langit, mengirimkan sinyalnya sendiri ke segala arah. Ketika tipe Z dalam gerombolan merasakan gelombang otak dari komandan masing-masing, mereka dapat merasakan ancaman dari zombie tingkat tinggi yang berevolusi, dan dengan cepat menyelaraskan gelombang otak mereka sendiri ke Jiang Sheng dan Gui Ken, menjadi bawahan mereka. Yue Zong mengeluarkan Scarlet Reaper, bergabung dengan Heart of Hope, dan membubung ke langit sekali lagi. Bahkan setelah Yue Zong melangkah ke alam tipe 6, Scarlet Reaper sangat berguna bagi Yue Zong. Bagaimanapun, dia tidak bisa sendirian menghabisi 100.000 zombie. Di antara gerombolan zombie,
masih ada satu lagi tipe 5 Liu Xiong. Sebelum dia menghabisinya, dia tidak bisa bersantai. Bahkan setelah begitu banyak zombie dibantai oleh Yue Zong, masih ada lebih dari 8 juta dari mereka. Jumlah seperti itu cukup untuk memusnahkan pasukan Yue Zong di daerah kecil itu. Sepanjang jalan, Yue Zong terus berjaga-jaga, ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa di sisi barat, 1 juta zombie telah terpecah dan terbagi menjadi 100 kelompok berbeda, berlari ke arah yang berbeda. Yue Zong melihat itu dan mengerutkan kening, orang licik. Yue Zong melepaskan sayapnya, saat sinar laser yang tak terhitung jumlahnya menghujani gerombolan zombie yang melarikan diri. Di tengah hujan laser, zombie yang tak terhitung jumlahnya jatuh mati. Dalam waktu 5 menit, lebih dari 400.000 zombie tingkat rendah dilenyapkan. Scarlet Reaper kemudian mempertahankan sayapnya, dan hujan sinar laser pun berhenti. Yue Zong menyapu 70 gerombolan itu dengan ekspresi kasihan dan tidak mengejar. Dia harus menyimpan sebagian kekuatan pada Scarlet Reaper untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Lebih jauh lagi, menemukan zombie evolusi tipe 5 di antara gerombolan yang berjumlah 700.000 itu sangatlah sulit. Selama Liu Xiong tidak mengeluarkan perintah apapun di antara gerombolan itu, bahkan Gui Ken dan Jiang Sheng tidak dapat menemukan keberadaannya. Liu Xiong melarikan diri dengan menyedihkan, sementara 7 juta zombie yang tersisa dengan cepat dikendalikan oleh Jiang Sheng dan Gui Ken. Begitu mereka berhasil dikendalikan, Yue Zong meminta Jiang Sheng dan Gui Ken untuk memerintahkan mereka menyerang Hebei. Kali ini, niatnya adalah untuk menyapu bersih sebanyak mungkin penghalang sehingga akan lebih mudah untuk pertempuran selanjutnya. Bagaimanapun, bahkan dia tidak memiliki keyakinan akan keberhasilan. Dia mungkin telah menjadi ahli tipe 6, tetapi dia baru berada di alam awal. Siapa yang tahu berapa banyak orang aneh tipe 6 yang masih hidup di dunia kedua? Dia tidak yakin bisa menghadapi mereka. Terlebih lagi, masih ada kaisar tipe 7 Balong di dunia ketiga. Begitu mereka turun ke bumi, itu akan menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Setelah mencapai alam tipe 6, Yue Zong bahkan lebih jelas tentang teror para ahli tingkat tinggi. Kalau saja tidak ada benteng Sueluo, kapal perang badai, atau bahkan pertahanan berteknologi tinggi dari ibu kota di dunia ketiga, umat manusia tidak mungkin bisa bertahan melawan ahli tipe 7. Jika Kaisar Balong turun ke bumi sekarang, dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menghapus semua perlawanan apapun, dan melancarkan pembantaian. Senjata nuklir mungkin hanya akan mengancamnya. Di Hebei, di mana gunung-gunung menutupi 3 sisinya, dan bahkan dikelilingi oleh sungai, tembok kota telah mencapai 9 meter. Seorang pria berusia 30 tahun, Sangguan King Cheng sedang menatap gerombolan zombie yang saat ini sedang bertempur dengan prajuritnya. Sangguan King Cheng adalah seorang pekerja kerah putih biasa, sering pergi ke pusat kebugaran, berkumpul dengan teman-temannya sesekali, menjalani kehidupan yang riang. Setelah dunia berubah, ia naik bas pribadi untuk meninggalkan kota, mengalami pengkhianatan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, hampir mati. Ia akhirnya membangkitkan kemampuannya untuk mengendalikan udara, dan dengan kemampuan ini, ia mulai membersihkan desa-desa dari zombie, mengumpulkan para penyintas. Ia berjuang keras dan terus-menerus, akhirnya mendirikan pangkalan penyintas yang beranggotakan 8.000 orang. Di dalam pangkalan ini, 7.000 diantaranya adalah prajurit. Di dunia yang kejam ini, bahkan wanita dan anak-anak harus belajar cara bertarung, jika tidak, akhir mereka adalah kematian. Sebelum dunia berakhir, Afrika dan Afghanistan berada dalam kekacauan, dan memiliki banyak prajurit anak-anak. Itu adalah hasil dari kekacauan. Setelah dunia berakhir, hanya kerajaan dewa, lembaga Yue Zong, dan faksi kuat lainnya yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang dapat mengizinkan anak-anak mereka untuk terus belajar. Bahkan di dalam faksi Yue Zong, beberapa anak telah menerima beberapa bentuk pelatihan militer. Bagaimanapun, mereka tidak tahu kapan mereka akan dikirim ke medan perang. Seorang pria tertentu mendatangi Sangguan King Cheng, berlumuran darah, sambil berbicara dengan sedih, "Bos King Cheng. Saudara-saudara tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Begitu banyak saudara telah meninggal. Tolong kerahkan pasukan penunggang macan kumbang. Jika tidak, kita semua akan segera mati." Mendengar kata-kata itu, 80 evolver di samping Sangguan King Cheng menoleh untuk melihatnya. 80 evolver yang terdiri dari pria dan wanita ini adalah kartu truf Sangguan King Cheng, pasukan penunggang macan kumbang.
Masing-masing dari mereka adalah para penyintas yang digali olehnya, mengikutinya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan level mereka melebihi 60. Selain itu, setiap dari mereka setia kepada sangguan King Cheng, karena dia adalah satu-satunya ahli tipe 4 di antara basis mereka, dan kekuatannya mengerikan. Hanya dia yang bisa mengalahkan L3 dan L4 dengan pertahanan tinggi itu. Sisanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang aneh itu. Sangguan King Cheng melirik keluar tembok, melihat para prajurit yang berjuang untuk hidup mereka, serta gerombolan yang tak berujung di balik tembok. Dia berdiri, dan berbicara dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Setelah itu, ke-80 evolver mengikuti sangguan King Cheng ke medan perang. Bola api, bila angin, paku tanah, pecahan es, tanaman mutasi, panggil binatang jinak, semua jenis kemampuan dikeluarkan, menyebabkan sejumlah besar zombie terkoyak. Di medan perang, tanaman mutasi besar melingkari L4 setinggi 4 meter, mencoba menusuknya dengan sulur-sulurnya yang tajam, tetapi tidak berhasil. Sejumlah bola api dan pecahan es meledak di tubuh L4, tetapi tidak dapat menembus sisik L4. Saat L4 mengayunkan tinjunya, tanaman mutan besar itu terkoyak. Kemudian, tanaman itu menahan peluru dan menyerang ke arah tembok kota. Tiba-tiba, bila udara besar mengiris tanpa peringatan, memenggal kepala L4, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mayat L4 yang tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Terdengar suara perayaan dari tembok kota. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena mereka melihat 30 L4 lainnya, serta 3 L5 menuju ke tembok. Di belakang para zombie elit yang berevolusi itu, masih banyak L3 dan zombie tipe 3 lainnya. Serangan gerombolan itu baru saja benar-benar dimulai. Sangguan King Cheng melihat gerombolan yang mendekat, jumlah mereka padat dan tak terbatas, dan wajahnya berubah pucat. Selesai, kita ditakdirkan kali ini. Apakah aku akhirnya akan mati di sini? Dia dapat membekukan bilah udara untuk memenggal kepala L4 dengan mudah, namun, batasnya adalah sekitar 20 per hari. Jika itu di masa lalu, paling banyak akan ada satu L3 di dalam sebuah desa, sementara sebuah daerah dengan lebih dari 100.000 orang akan memiliki beberapa L4. Namun, tiba-tiba ada 10 L4, 3 L5 serta banyak zombie lainnya. Jumlah dan susunan mereka jauh melampaui apa yang mampu ditangani oleh pangkalan penyintas. Di tembok kota, semua penyintas tampak putus asa. Mereka membawa senjata jarak dekat, melawan zombie yang berevolusi, sangat sulit untuk bertarung. Yang pasti hanya kematian yang menunggu mereka dari gerombolan yang datang. Tiba-tiba, zombie yang mengelilingi daerah itu berbalik dan bergabung dengan gerombolan yang datang. Hati sangguan King Cheng semakin hancur. Sial, ada tipe Z. Sepertinya levelnya cukup tinggi, bahkan bisa mengendalikan lebih dari 1 juta zombie. Ketika sangguan King Cheng melawan banyak zombie, dia tentu saja pernah bertemu dengan tipe Z. Melawan gerombolan seperti itu yang dikendalikan oleh zombie cerdas yang telah berevolusi, dia harus berlari beberapa kali. Lagi pula, orang-orang seperti mereka yang tidak memiliki dukungan bukanlah tandingan bagi jumlah sebanyak itu. Seorang evolver muda bernama Wei Qing, yang berambut pirang, berjalan mendekati sangguan King Cheng dan bergumam pelan, "Bos, sepertinya keadaannya buruk. Ayo kita bersiap untuk melarikan diri." Tatapan mata sangguan King Cheng tampak muram saat dia menjawab dengan nada rendah, "Pergi dan bersiaplah." Ketika berhadapan dengan gerombolan sebesar ini, sangguan King Cheng dan anak buahnya telah melarikan diri beberapa kali. Awalnya dia mengira bahwa begitu dia menguasai suatu daerah, dia tidak perlu melarikan diri lagi. Namun, ketika dia bertemu dengan jumlah sebanyak itu lagi, dia menyadari betapa naifnya dia. Tepat pada saat ini, zombie itu tiba-tiba terbelah, dan sebuah jeep keluar dari dalam, berhenti di depan semua orang. 3 prajurit berpakaian militer keluar dari jeep, berjalan menuju daerah itu. Dari gerombolan yang tak berujung itu, 3 manusia benar-benar melangkah keluar. Pemandangan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka menatap dengan mata terbelalak saat 3 orang itu berjalan menuju daerah itu. Bai Xiaoseng berdiri tegak dan berteriak, "Saya Mayor Jenderal Bai Xiaoseng dari Tentara Pusat Tiongkok. Panggil pemimpinmu untuk keluar." Setelah kembali ke bumi, Yu Wezong telah bertempur dan mengkonsolidasikan faksi-faksinya, mendirikan pemerintahan Tiongkok yang baru, dan semua pasukannya sekarang dikelompokkan di bawah nama yang sama. Sangguan King Cheng menatap Bai Xiaoseng, dan bertanya, "Saya pemimpin di sini,
sangguan King Cheng. Tentara Pusat Tiongkok, saya belum pernah mendengar tentang kalian sebelumnya. Apakah kalian dari ibu kota? Saya ingat bahwa di sana ada faksi Yuezong. Setelah Yuezong menaklukkan ibu kota, ia memanfaatkan stasiun penyiaran untuk mengirimkan pesan ke seluruh pelosok negeri. Sejak saat itu, banyak faksi dengan kemampuan radio tahu bahwa Yuezong telah menaklukkan ibu kota. Namun, mereka tidak tahu bahwa ia baru saja mendirikan pemerintahan baru. Bai Xiaosheng terkekeh, benar sekali. Pemimpin kita Yuezong telah mendirikan pemerintahan baru. Buka gerbang kalian dan bergabunglah dengan kami, kalian akan menjadi salah satu dari kami. Sangguan King Cheng tertawa kecil, apakah kalian meminta kami untuk tunduk? Nada bicara Bai Xiaosheng tiba-tiba berubah dingin, benar sekali. Ini adalah perintah untuk tunduk. Bisakah kalian melihat para zombie ini? Mereka semua berada di bawah kendali pemimpin saat ini. Tahukah kalian apa artinya? Jika kalian ingin melawan, aku akan menghabisi kalian karena pengkhianatan, intimidasi, bujukan, dan ancaman. Bai Xiaosheng sangat ahli dalam menggunakan semuanya. Setelah mengambil alih ibu kota, pemerintahan baru mulai membersihkan berbagai zombie dan menjangkau berbagai faksi di sekitarnya. Mereka telah bertemu dengan berbagai pemimpin kecil dari faksi mereka sendiri. Masing-masing dari mereka menjadi bersemangat dengan otoritas mereka sendiri, dan sulit untuk membuat mereka tunduk begitu saja. Dengan itu, Bai Xiaosheng melambaikan tangannya. Seorang prajurit melangkah keluar sambil membawa seruling dan meniupnya. Saat nada-nada berhembus dari cerobong asap, 20 L3 melangkah keluar dari gerombolan zombie dan berlutut di depan kelompok Bai Xiaosheng yang beranggotakan 3 orang, sambil menjulurkan kepala mereka. Bai Xiaosheng kemudian mengeluarkan meriam elektromagnetik dan menembakkannya ke salah satu dari mereka. Dengan kilatan sinar terang, kepala L3 itu tertusuk, memperlihatkan lubang besar yang menganga, saat otak dan darah mengalir keluar. Bai Xiaosheng terus berdemonstrasi dengan membunuh L3 lainnya, sebelum mengalihkan tatapan dinginnya ke arah tembok daerah. Bagaimana mungkin? Itu L3, pertahanan mereka tidak bisa ditembus. Bahkan senapan mesin berat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, kapan menjadi begitu mudah untuk membunuh mereka? Senjata apa yang dia bawa? Bukankah itu terlalu kuat? Petik 2 petik 2. Di atas daerah itu, ketika semua orang melihat ini, wajah mereka muram, dan diskusi mulai pecah. Setelah 20 L3 terbunuh, seruling berbunyi lagi, kali ini, 40 S4 berjalan keluar, turun ke tanah. 2 prajurit di samping Bai Xiaosheng mengeluarkan senjata sistem level 3 yang tajam, membunuh 40 S4 itu, memanfaatkan senjata sistem untuk menyerap kekuatan hidup S4 dan menjadi lebih kuat. Melihat kejadian ini, ekspresi sangguan King Cheng berubah drastis. Dia tahu bahwa Bai Xiaosheng dan yang lainnya sedang menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh tentara pusat. Selain itu, fakta bahwa mereka bisa memimpin zombie yang sudah berevolusi seperti itu berarti bahwa tentara pusat bisa melatih banyak ahli. Melihat ini, semua orang di tembok daerah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyerah, yang ada hanyalah kematian. Setelah hening sejenak, sangguan King Cheng bertanya, jika kami menyerah, perlakuan seperti apa yang akan kami terima? Bai Xiaosheng menjawab, berapa banyak orang yang kalian miliki? Sangguan King Cheng berkata, sedikit lebih dari 8.000. Bai Xiaosheng segera berkata, setelah kau menyerah, kau akan mendapatkan semua harta milik pribadi. Kami dapat menjamin keselamatan rakyatmu. Selain mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, kami tidak akan membunuh siapapun. Sebagai pemimpin, jika kau bergabung dengan kami, kau akan secara otomatis dipromosikan ke pangkat kapten, dan menikmati perlakuan yang relevan. Selain itu, kau dapat mengajukan nama 3 orang lainnya untuk menikmati manfaat pangkat letnan, 20 orang lainnya dapat menikmati manfaat pangkat letnan 2. Tidak ada tawar-menawar, sangguan menghela napas lega dan membuat keputusannya. Baiklah, aku setuju. Aku akan bergabung dengan pemerintahan baru. Setelah melalui bertahun-tahun berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berharap-harap cemas, hari-hari seperti itu telah melelahkan sangguan King Cheng. Meskipun ia memiliki otoritasnya, mengendalikan hidup dan mati 8.000 orang, ketika berhadapan dengan gerombolan zombie, ia hanya bisa melarikan diri. Ia sudah muak dengan gaya hidup seperti itu. Jika ia boleh memilih, ia lebih suka menjadi pemimpin kecil di hari-hari menjelang kiamat,
daripada menjadi penguasa di masa sekarang. Ketika ia mengumumkan penyerahan diri mereka, daerah itu segera membuka gerbang mereka untuk menyambut Bai Xiao Zheng dan dua bawahannya. Tepat setelah mereka memasuki daerah itu, sebuah armada kendaraan keluar dari gerombolan itu, memasuki daerah itu juga. Dari armada kendaraan itu, sejumlah prajurit melompat keluar, bersenjata lengkap. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, saat mereka dengan cepat menduduki berbagai titik penting di daerah itu. Sangguan King Cheng melirik para prajurit itu, dan matanya terbelalak, mereka semua ahli, apa-apaan ini. Ratusan prajurit ini semuanya setidaknya berada di puncak alam tipe 2, pada saat yang sama, sejumlah dari mereka sudah berada di alam tipe 3. Jika Sangguan King Cheng tidak bergerak, 100 prajurit ini dapat dengan mudah menyapu bersih Tiger Panther Riders miliknya. Setelah mengerahkan pasukan untuk mengendalikan seluruh daerah, Bai Xiao Zheng kemudian berbicara kepada Sangguan King Cheng, ikutlah denganku, kita akan bertemu dengan pemimpin. Sangguan King Cheng mengangguk, oke. Duduk di dalam jeep, Sangguan King Cheng meninggalkan daerah itu. Saat mereka berjalan melewati gerombolan zombie, Sangguan King Cheng melihat zombie-zombie di sekitarnya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dari berbagai zombie yang berevolusi, dia mengenali beberapa dan tidak mengenali sisanya. Namun, ada satu hal yang jelas, tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap mati saat berhadapan dengan gerombolan ini. Saat mereka masuk lebih dalam ke gerombolan itu, Sangguan King Cheng melihat 2000 tentara menghunus pedang replika Tang dan membunuh zombie. Berbagai zombie berevolusi tingkat tinggi memperlihatkan diri dan kepala mereka, yang memungkinkan para tentara untuk membunuh mereka. Mayat-mayat segar itu kemudian dimuat ke sejumlah truk. Mereka menjadi makanan yang baik untuk binatang mutasi serta pupuk untuk tanaman mutasi. Selain itu, mereka juga menjadi bahan penelitian yang baik. Yue Zong memiliki sumber makanan yang melimpah karena dia telah memperoleh pohon padi, tanaman mutasi saat dia berada di Guangxi. Dengan mayat-mayat zombie sebagai pupuk, pohon padi itu tumbuh subur, yang memungkinkan faksinya untuk menanam padi dalam jumlah besar. Sangguan King Cheng menyaksikan para prajurit membantai para zombie yang berevolusi dengan mudah, dan sedikit rasa iri melintas di matanya, tidak heran mereka bisa menghasilkan begitu banyak ahli. Dengan gerombolan yang begitu besar yang mereka miliki, sangat mudah untuk menciptakan para ahli yang kuat. Sangguan King Cheng telah melalui banyak situasi hidup dan mati, membunuh zombie tingkat tinggi dan binatang mutasi dengan susah payah, berevolusi ke tempatnya saat ini. Memperhatikan perbedaan dalam keadaan mereka, dia merasa sedikit gelisah. Setelah melewati berbagai pos penjagaan, dia akhirnya tiba di sebuah pusat komando. Saat dia masuk, dia melihat banyak layar elektronik, dan di layar-layar itu, gambar seluruh wilayah sedang ditampilkan. Sangguan King Cheng melihat informasi yang ditampilkan di layar, dan mendesah dalam hatinya, sungguh, organisasi besar berbeda. Berkat keunggulan mereka dalam teknologi dan peralatan, tentara pusat mampu memahami situasi di sekitar mereka. Menghancurkan semua rintangan, dan menaklukkan banyak negara. Pandangannya kemudian beralih dari monitor, mendarat pada seorang pemuda berseragam militer, yang lengannya memeluk seorang wanita muda bergaun putih. Bai Xiao Zheng kemudian memperkenalkannya, ini pemimpin kami Yue Zong. Sangguan King Cheng datang untuk menyambutnya, apa kabar, pemimpin Yue Zong, saya Sangguan King Cheng. Suatu kehormatan. Yue Zong menjawab, apa kabar, silakan duduk. Ya, Sangguan King Cheng kemudian duduk di seberang Yue Zong, tatapannya jatuh pada wanita muda yang cantik itu, hatinya terkejut, wanita yang cantik sekali, dia seperti model yang di Photoshop. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Orang ini benar-benar beruntung. Wanita muda dalam pelukan Yue Zong adalah Yin Xuang. Penampilannya luar biasa, dan seiring bertambahnya usia, dia bahkan lebih menakjubkan. Sejak Yue Zong kembali, iblis kecil ini tidak mau meninggalkan sisinya lebih dari sedetik pun. Yue Zong bertanya kepadanya dengan santai, ku dengar kau tahu lokasi harta karun aneh, benarkah? Setelah menguasai jutaan zombie di bawah pimpinan Humen, Yue Zong telah mengirim pasukan ke Hebei, dalam pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Gerombolan zombie yang mereka temui dikumpulkan di bawah kendali Jiang Sheng dan Gui Ken. Mereka kemudian digunakan sebagai bahan pelatihan bagi para prajurit di bawah pimpinan Yue Zong. Saat ini, pasukan Yue Zong terus bertambah kuat dengan bantuan peralatan sistem, dan penambahan zombie secara terus-menerus. Dalam beberapa hari ini,
dari para prajurit elit di tentara pusat, bahkan prajurit paling biasa setidaknya memiliki level 50. Dibandingkan dengan di tempat lain, mereka dapat dianggap sebagai ahli puncak. Dilengkapi dengan senjata laser, tentara pusat yang berkekuatan 40.000 orang ini bahkan dapat membunuh seorang evolver tipe 5 dalam situasi dan taktik yang tepat. Baik itu kekuatan individu maupun usaha bersama, tentara pusat benar-benar merupakan kekuatan yang tangguh. Dengan kekuatan gabungan tentara pusat dan gerombolan zombie, Hebei dengan cepat ditaklukkan oleh Yue Zong. Lebih dari 100 faksi kecil seperti Sangguan King Cheng juga tunduk padanya, dengan demikian, kekuatan dan populasinya tumbuh sekali lagi. Ada pandangan rumit di mata Sangguan King Cheng, benar sekali, pemimpin. Aku telah menemukan sebuah danau di hutan Qingxia. Setiap malam, akan ada cahaya terang yang bersinar dari danau itu. Itu akan menarik banyak binatang mutan ke sana, dan mereka akan mencoba menelan sinar cahaya yang dipancarkan oleh danau itu. Aku menduga ada harta karun aneh di dalamnya. Yue Zong menampakkan ekspresi serius. Oh, apa binatang mutan terkuat yang pernah ke danau itu? Setelah dunia berubah, ada banyak hal aneh di dunia ini. Di bumi ini, bahkan mungkin ada harta karun baru yang terbentuk. Namun, karena Sangguan King Cheng hanya seorang ahli tipe 4, dia tidak berani mendekat untuk menyelidiki. Jelas, binatang mutan di sana tidak bisa diremehkan. Sangguan King Cheng menjawab dengan serius, ada banyak binatang mutasi yang menjaga di sana. Suatu kali, aku melihat 5 binatang mutasi tipe 5 melahap sinar bulan yang terpantul dari danau. Untungnya, aku berhasil melarikan diri tepat waktu, dan hanya mengamati mereka dari jauh. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Binatang mutasi tipe 5 bukanlah binatang besar. Fisik mereka hampir sama dengan kita manusia. Akan tetapi, mereka sedikit lebih besar, tingginya sekitar 2 meter, dan memiliki ciri-ciri seperti binatang. Mereka benar-benar menakutkan. Yue Zong mengerutkan kening ketika mendengarnya, binatang mutasi tipe 5 humanoid. Sepertinya itu akan menjadi masalah. Dalam hal menghancurkan musuh, meratakan medan perang, dan mengintimidasi musuh, Gunung Tai. Sangat cocok untuk pekerjaan itu. Akan tetapi, ia memiliki kekurangan besar, yaitu kecepatannya yang lambat, dan kecerdasannya juga rendah. Sementara binatang mutasi tipe 5 humanoid mungkin tidak memiliki kekuatan seperti raksasa tersebut, pertumbuhan mereka lebih seimbang dan menyeluruh, bahkan melampaui sebagian besar ahli tipe 5 biasa. Bahkan prajurit dino mungkin belum tentu sebanding dengan binatang mutasi tipe 5 humanoid. Yue Zong berpikir dalam hati, Jiang Sheng dan Gui Ken telah dikirim untuk menaklukkan seluruh Hebei, sementara Polyaeva harus tetap di sini untuk menakut-nakuti gerombolan itu. Bai Xiao Sheng dan yang lainnya juga bukan tandingan binatang mutasi tipe 5. Sepertinya hanya ada aku. Itu adalah titik kritis untuk merebut kembali Hebei. Di bawah pimpinan Jiang Sheng dan Gui Ken, tentara pusat dengan cepat memulihkan banyak kota. Yue Zong tidak ingin mengerahkan mereka untuk mengurus binatang mutasi itu. Melawan gerombolan zombie lainnya, Jiang Sheng dan Gui Ken bahkan lebih penting daripada Yue Zong sendiri. Di dalam hutan Qingxia, ada banyak pohon yang tingginya lebih dari beberapa ratus meter. Tumbuh rapat bersama-sama, mereka menyediakan tempat berlindung yang rimbun dan memungkinkan banyak tanaman mutasi tumbuh subur. Ada beberapa yang bahkan mampu menelan manusia utuh karena ukurannya yang besar. Di dalam hutan ini, terdapat banyak binatang mutan raksasa. Oleh karena itu, banyak ahli manusia yang akan melakukan ekspedisi perburuan di sini, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu danau itu. Di atas pohon besar, Sangguan King Cheng menunjuk ke sebuah badan air yang luas, dengan air jernih murni yang memiliki semburat seperti batu giok, dan memberitahu Yue Zong. Saat ini, di pohon itu, hanya ada Yue Zong dan Sangguan King Cheng. Yue Zong enggan membawa terlalu banyak ke hutan Qingxia ini. Ini karena kecuali seseorang adalah ahli yang baik, melawan binatang mutan tipe 5, mereka hanya akan mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Yue Zong mengamati danau itu, memperhatikan banyak jenis binatang mutan mengintai di sekitarnya. Banyak yang diam-diam berbaring di tanah, bermalas-malasan, tidak terlibat dalam perkelahian atau pembantaian satu sama lain. Yue Zong telah melakukan penelitiannya terhadap binatang mutan dan tahu bahwa mereka akan bertarung dan saling memakan demi evolusi dan kelangsungan hidup. Hanya ketika ada raja atau penguasa dari spesies tertentu, atau di bawah tekanan binatang mutasi tingkat tinggi yang tirani,
maka akan ada perkumpulan binatang mutasi. Bahkan selama pertarungan spesies yang berbeda, beberapa tidak mampu menekan naluri binatang mereka sendiri, bertindak melawan ras asing lainnya. Oleh karena itu, pemandangan seperti itu di mana binatang dari berbagai jenis berbaring tanpa saling menyerang adalah aneh. Yue Zong mengamati dengan saksama sebelum bertanya, di mana cahayanya? Sangguan King Cheng menjawab, hanya di malam hari. Kurasa kita harus menunggu. Malam tiba, setelah langit menjadi gelap, lebih banyak binatang mutasi mulai berjalan keluar dari berbagai bagian hutan. Ada kecoa raksasa mutasi, kera mutasi, anjing berkepala dua mutasi, kucing macan tutul mutasi, dan binatang mutasi ganas lainnya yang bergegas mendekat. Ah, apa itu? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang melengking. Yue Zong menoleh ke arah keributan itu, hanya untuk melihat macan tutul putih tipe 5 bersisik putih melesat melalui hutan seperti hantu, menerkam berbagai kucing macan mutan, mencabik-cabik tenggorokan mereka, dan melahapnya. Macan tutul putih tipe 5 itu sangat cepat, karena binatang mutan lainnya muncul sebelum mereka bisa bereaksi, tenggorokan mereka sudah terkoyak. Darah berceceran di mana-mana, saat binatang buas itu mati dengan menyedihkan. Di sudut lain, ada manusia kera tipe 5 setinggi 2 meter yang ditutupi lapisan sisik hitam, tampak 50% mirip dengan manusia. Ia melemparkan banyak pukulan ke berbagai binatang mutan yang datang. Meskipun manusia kera mutan tipe 5 ini hanya setinggi 2 meter, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Setiap pukulan cukup untuk menyebabkan binatang mutan tipe 3 meledak. Di sisi lain, ada sosok lentur setinggi 1,56 meter dengan kepala kucing. Tubuhnya menggerahkan, ditutupi lapisan sisik hijau, sementara cakarnya sepanjang 80 cm. Kucing hijau mutasi tipe 5 ini melesat di hutan. Satu persatu, binatang mutasi yang mendekat memiliki lubang yang muncul di kepala mereka, inti mereka tergali, saat tubuh mereka yang tak bernyawa terkulai ke lantai, dengan mereka tidak menjadi lebih bijaksana pada titik kematian. Akhirnya, ada kadal hitam tipe 5 lainnya, ditutupi lapisan sisik hitam, dan tampak seperti manusia. Ia terus menyerang dengan lidahnya, menembus kepala binatang mutasi yang datang semudah tembakan meriam. Ia akan melilitkan lidahnya di sekitar inti dan cairan otak mereka, melahapnya. 4 binatang mutasi terus berada di wilayah mereka, menuai kehidupan berbagai binatang mutasi. Binatang mutasi di dalam hutan Qingxia terus berjuang untuk mencapai danau. Beberapa binatang mutasi berhasil melewati 4 binatang mutasi tipe 5 yang kejam, dan mencapai jarak 500 meter dari danau. 4 binatang mutasi tipe 5 kemudian menghentikan amukan mereka dan kembali ke lokasi masing-masing. 4 binatang mutasi tipe 5 telah menelan lebih dari 300 inti pada saat mereka menghentikan pembantaian mereka. Mereka yang tidak berani mendekat karena amukan 4 binatang mutasi tipe 5 mulai mendekat dan memakan daging dan darah binatang buas yang jatuh pada saat yang sama. Untuk memperebutkan darah para binatang mutasi itu, banyak dari binatang mutasi tingkat rendah ini mulai terlibat dalam pembantaian, saat raungan dan jeritan penderitaan dan kesengsaraan bergema di seluruh hutan. Pada saat kegelapan menyelimuti bumi, tiba-tiba, ada sinar terang yang melesat keluar dari danau. Saat sinar itu muncul, binatang mutasi di tepi danau berjuang untuk membuka mulut mereka dan menyerap cahaya sebanyak mungkin. Di antara mereka, 4 binatang mutasi tipe 5 menyerap cahaya paling banyak. Ketika cahaya memasuki tubuh mereka, aura mereka tampaknya juga menguat. Memang ada harta karun. Setelah berevolusi ke alam tipe 6, Yue Zong dapat melihat dengan jelas bahwa ada mata air perak aneh di kedalaman danau. Dari danau inilah sinar cahaya itu memancar. Ah! Ada helikopter. Tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dia mendengar suara komunikasi antar manusia. Saat dia fokus, dia bisa tahu bahwa suara itu berjarak beberapa kilometer. Beberapa kilometer jauhnya, di tanah datar di atas bukit kecil, ada 12 A-64 Boeing Apache dan 12 kapal induk. 6 pria dan 2 wanita melangkah keluar, mengenakan seragam tempur hitam, memancarkan tekanan berbahaya, mengamati pilar cahaya. Sebanyak 300 tentara Amerika yang diperlengkapi keluar dari kapal induk, dan beberapa peralatan juga diangkut keluar, disatukan untuk membentuk konstruksi besar. Seorang prajurit kekar berambut pirang pendek menatap sinar perak dan mendesah, sungguh menakjubkan. Sinar cahaya itu begitu indah. Kita bahkan bisa melihatnya dari satelit. Mengapa hal seperti itu ada di sini, bukan di tanah Amerika kita? Salah satu wanita,
seorang pirang cantik dengan rambut panjangnya dikuncir kuda, berbicara dengan dingin, Josh, setiap negara akan memiliki beberapa harta karun yang terbentuk secara alami setelah kiamat. Bukankah Amerika sudah memproduksi permata basmul? Cepat urus binatang mutasi itu dan ambil harta karunnya. Menurut laporan intelijen, pemerintah baru Tiongkok akan segera merebut kembali seluruh Hebei. Begitu mereka menemukan fenomena ini di sini, mereka akan mengirim pasukan mereka untuk mengeluarkan binatang mutasi dan menyimpan harta karun itu. Josh berbalik untuk melihat si cantik dan terkekeh, pemerintah Tiongkok. Fraksi di bawah orang yang bernama Yue Zong itu. Aku adalah prajurit ilahi tipe 4 puncak, jika Yue Zong mengirim pasukannya ke sini, aku akan memusnahkan mereka. Biarkan mereka melihat kekuatan aliansi manusia super kita. Rosie, setelah misi ini, ayo bercinta. Orang-orang barat biasanya lebih terbuka dan mengucapkan kata-kata kasar tanpa banyak peduli. Namun, itu efektif, karena ketika seorang pria dan wanita saling menyukai, hubungan satu malam cenderung terjadi, dibandingkan dengan masa pacaran yang panjang di dunia timur. Wajah Rosie berubah dingin, dan dia mengacungkan jari tengah, persetan dengan ibumu sendiri, bodoh. Haha, Josh, dia memanggilmu idiot. Seorang pria kulit hitam berkacamata hitam angkat bicara. Dia sedang membersihkan senjatanya, semacam meriam berat dengan laras 300 mm, dilengkapi dengan kolimator, dan inti binatang mutasi tipe 5 yang dimasukkan di tengahnya. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, Rosie, Josh tidak bisa memuaskanmu. Biar aku yang melakukannya, aku jamin kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Mata Ross berubah lebih dingin, saat dia mengarahkan meriamnya sendiri ke selangkangannya. Tentu, Caiman, jika kamu tidak keberatan aku menghancurkan alasanmu yang menyedihkan untuk daging menjadi berkeping-keping, datanglah padaku. Caiman mengangkat tangannya dengan nada meminta maaf, seolah menyerah, haha, aku akan pergi. Tepat saat itu, seorang prajurit besar dengan kepala botak dan otot-otot yang bergelombang melangkah maju. Wajahnya ditutupi janggut tebal, ekspresinya tegas, dan tatapannya tajam. Hentikan omong kosongmu, saatnya misi. Ya, Bos Kapten Cleo. Saat Cleo berbicara, anggota tim lainnya langsung berubah serius dan mulai melengkapi teknologi mereka. Tak lama kemudian, 6 meriam dengan laras 300 mm, yang disisipkan dengan inti mutan bis tipe 5 dan memiliki banyak rune misterius yang terukir di sekujur tubuhnya telah dirakit sepenuhnya. Laras hitam itu kemudian diarahkan ke mutan bis di bawah mereka. Pasukan Amerika lainnya juga menyerbu keluar seperti semut, membawa segala macam peralatan berat, membangun meriam yang sederhana namun menakutkan. Saat mereka menyesuaikan bidikan 6 meriam, seorang pria botak yang matanya tertutup, menggumamkan mantra aneh dengan suara pelan. Cahaya hitam tipis terpancar keluar, menyelimuti semua orang yang hadir dan menutupi semua niat membunuh dan aura mereka. 3 pria dan 1 wanita dengan cepat turun ke tanah, mengatur napas mereka, dan membidik. Pada saat itu, 4 sinar melesat keluar dari bukit, masing-masing membidik ke arah 4 binatang mutasi tipe 5. Karena niat membunuh mereka tersamarkan, baik oleh penekanan mereka sendiri maupun mantra rekan mereka, baru pada saat sinar itu ditembakkan, 4 binatang mutasi tipe 5 merasakan niat membunuh. Keempat binatang itu telah membunuh binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan banyak niat membunuh, ketakutan, rasa hormat. Dengan demikian, reaksi mereka terhadap niat membunuh dari manusia ini sedikit lambat. Hanya kucing hijau mutasi tipe 5 yang mampu melakukannya tepat waktu, menghindar ke satu sisi. Keempat sinar itu jatuh, dan 3 sinar menghantam binatang buas itu. Salah satunya menembus kepala manusia kera hitam tipe 5, langsung menghancurkan otaknya. Sebuah nukleus tipe 5 terbang keluar dari otaknya. Sinar lain menghantam pinggang macan kumbang sisik putih, menghancurkan tulang belakangnya, hampir memotongnya menjadi 2. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Sinar ketiga menghantam dada manusia kadal tipe 5, menghancurkannya, darah berceceran dan serpihan tulang beterbangan. Dalam sekejap, 4 binatang mutasi yang paling ditakuti berhasil dilumpuhkan, 1 tewas dan 2 terluka parah. Manusia mungkin adalah ras terlemah di dunia apokaliptik ini, kalah dari makhluk lain yang memiliki peringkat yang sama. Namun, dengan peralatan, senjata, dan kecerdasan yang tepat, mereka mampu menghadapi musuh yang peringkatnya lebih tinggi. Pada saat itu,
Kucing hijau mutasi tipe 5 yang menghindar dengan cepat menebas kepala dua rekan yang terluka parah, mengeluarkan inti atom mereka dan menelannya. Kucing itu kemudian berbalik ke arah Cleo dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Josh mengumpat dengan penuh semangat, sambil menarik pelatuknya, pergi ke neraka. Binatang. Sejumlah sinar yang dapat meledakkan binatang mutasi tipe 5 hingga tak bernyawa ditembakkan ke arah kucing hijau mutasi tipe 5. Pada saat itu, 4 sinar menghantam tubuh kucing hijau mutan, menembus tubuhnya, dan menyebabkan beberapa lubang di tanah di belakangnya. Cleo melihat tidak ada sinar yang mengenai dan segera menyampaikan perintahnya, tidak bagus, itu hanya bayangan. Misi telah gagal, tinggalkan semua peralatan dan mundur sekarang. Wesmer, Komandan Pasukan Khusus Seal, mengerutkan kening dan menjawab, Kolonel Cleo, kami telah mendirikan pos pertahanan. Itu hanya serangan oleh satu binatang mutan, kami seharusnya bisa menghancurkannya. Dalam pertahanan mereka, ditambah dengan senjata otomatis dan 300 prajurit, Wesmer memiliki keyakinan untuk mengalahkan musuh. Cleo baru saja meminta mundur tanpa mencoba melawan, ini akan menyebabkan pasukan mereka meninggalkan amunisi satu batalion. Dia tidak bisa menyetujui keputusan itu. Cleo membentak dengan dingin, Mayor Wesmer, itu adalah binatang mutasi tipe 5. Hanya dia yang bisa membunuh kita semua di sini. Aku tidak akan melihat semua orang kita mati di tangan binatang tanpa alasan. Perintahkan mundur sekarang, Mayor. Setelah itu, dia bahkan tidak peduli dengan tanggapan Wesmer, dan dia memimpin bawahannya ke salah satu kapal induk. Cleo adalah evolver terkuat dalam aliansi manusia super, dan dia tahu teror binatang mutasi tipe 5. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama, yang ada hanyalah kematian. Ketika mereka semua naik, Cleo langsung membentak pilot, terbang sekarang. Oke, bos. Pilot itu juga merupakan anggota aliansi manusia super. Dia segera mengemudikan pesawat dan terbang ke udara. Wesmer melihat bahwa Cleo benar-benar telah melarikan diri dan mengerutkan kening. Dia mulai mempertimbangkan kembali keseriusan situasi, dan memutuskan untuk memberikan perintah, sampaikan perintahku, suruh semua orang mundur. Petugas sinyal di sampingnya segera menjawab, dimengerti. Akan tetapi, saat ia baru saja berbicara, kepalanya menghilang secara misterius, saat darah menyembur dan memercik ke wajah Wesmer merasakan hangatnya darah dari wakil komandannya, Wesmer merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dia adalah Enhancer level 40, namun, dia tidak berhasil melihat bagaimana rekannya tewas. Ini berarti musuh dapat menghabisinya dengan cara yang sama. Pada saat berikutnya, kepala Wesmer juga menghilang secara misterius, saat darah menyembur ke atas seperti air mancur. Dalam beberapa saat, di seluruh pangkalan sementara Amerika, para prajurit mulai kehilangan kepala mereka, saat darah hangat berceceran di mana-mana. Mayat tanpa kepala itu kemudian jatuh ke tanah. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, para prajurit Amerika mulai mengangkat senjata mereka dan menembak tanpa tujuan ke sekeliling mereka. Peluru ditembakkan kemana-mana, tetapi tidak berhasil, karena kepala para prajurit terus tertelan. Seluruh titik pertahanan telah berubah menjadi rumah jagal. Dalam waktu singkat, pasukan Amerika hancur dan mencoba melarikan diri menuju helikopter. Di bawah tekanan pembantaian, salah satu kapal induk bahkan tidak menunggu rekan-rekan mereka dan terbang. Tindakan meninggalkan rekan-rekan mereka seperti itu membangkitkan kutukan dan kemarahan para prajurit di bawah. Namun, helikopter baru saja lepas landas, ketika rotornya tiba-tiba terpelintir oleh kekuatan yang tak terlihat, dan seluruh pesawat berbelok ke samping. Setelah kehilangan kendali, ia turun ke tanah. Pada saat yang sama, sisa Apache dan kapal induk berat yang belum terbang, semuanya baling-balingnya terpelintir secara misterius. Melihat pemandangan seperti itu, sisa pasukan Amerika jatuh putus asa, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke tempat lain. Saat mereka bergerak, kematian tampaknya menimpa mereka, saat kepala mereka menghilang satu persatu, darah segar terus mengalir. Sungguh binatang mutasi tipe 5 yang mengerikan. Cleo dan sisa prajurit dari aliansi manusia super menyaksikan dengan ekspresi pucat saat mereka menyaksikan pasukan elit Amerika disapu bersih. Jika itu adalah bentrokan langsung, Cleo dan anak buahnya akan musnah dalam beberapa tarikan napas. Terhadap kekuatan murni, mereka tidak berbeda dari manusia biasa. Kesempatan, Yue Zong melihat bahwa 3 binatang mutasi telah mati, dan matanya berkilat. Dia melesat maju ke arah danau. Pada saat yang sama, dari hutan,
6 pria berpakaian serba hitam melesat keluar, menuju danau juga. Tatapan Yue Zong menyapu mereka dan mengerutkan kening, siapa mereka? Mereka benar-benar berhasil menyembunyikan diri begitu lama, jelas, mereka sudah ada di sini lebih awal dariku. Setelah Yue Zong melangkah ke alam tipe 6, segala sesuatu dalam radius tertentu tidak dapat lepas dari persepsinya. Jika orang-orang ini datang setelah Yue Zong, dia pasti akan merasakan mereka. Jelas bahwa mereka telah tiba sebelum dia, dan memanfaatkan beberapa kemampuan untuk menghindari persepsinya. Setelah memasuki alam tipe 6, kecepatan Yue Zong sangat cepat. Meskipun keenam orang itu berada di depannya, dalam satu tarikan napas, dia telah memperpendek jarak. Pemimpin itu berbicara dalam bahasa Hindi, yang tidak dapat dipahami Yue Zong, bunuh dia. 5 dari mereka segera berbalik dan menyerang Yue Zong bersama-sama. Salah satu dari mereka memiliki pistol meriam perak dengan 6 peluru, saat dia dengan cepat mengaktifkan keterampilan peluru yang disempurnakan sambil membidik Yue Zong. Peluru yang ditembakkan dapat menembus tank. Yang lain melambaikan tangannya, menyebabkan sutra laba-laba transparan yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar yang melesat ke arah Yue Zong. Salah satu dari mereka memiliki tatapan yang menyipit, matanya berubah menjadi merah, 2 sinar yang dapat menyebabkan ilusi jatuh pada Yue Zong. Seorang manipulator gravitasi melambaikan tangannya, menyebabkan tekanan gravitasi membebani Yue Zong, meningkatkannya hingga 30 kali lipat. Yang terakhir melambaikan tangannya dan menembakkan jarum racun yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Kelima orang ini semuanya berada di alam tipe 3. Ketika mereka bergandengan tangan, bahkan para ahli tipe 4 mungkin akan jatuh di bawah serangan mereka. Mencari kematian, cahaya dingin melintas di mata Yue Zong, saat dia menghilang dari lokasinya, menyebabkan serangan-serangan itu tidak mengenai apapun. Dia pergi. Apa yang terjadi? Teleportasi. Kelima pria berpakaian hitam itu semua terkejut. 5 klon Yue Zong tiba-tiba muncul di depan kelima pria berpakaian hitam itu, dan masing-masing melambaikan tangan, sebelum menghilang. Saat berikutnya, area dada kelima orang itu hancur berkeping-keping, saat tulang, darah, dan daging berceceran keluar. Mereka kehilangan nyawa dan jatuh ke tanah. Kuat, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di sini? Pemimpin pasukan yang beranggotakan 6 orang itu melihat Yue Zong membantai kelima orang lainnya, dan merasa terkejut. Saat pemimpin itu kehilangan kesadaran, Yue Zong telah muncul di depannya, memegang kepalanya. Pemimpin ini juga ahli tipe 4, tetapi melawan Yue Zong, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dengan cepat berteriak melengking dalam bahasa Inggris, "Berhenti, Yue Zong, aku seorang wanita." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Yue Zong sudah mencengkeram kepalanya. Selama dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, kepalanya akan hancur. Yue Zong sedikit mengendurkan cengkeramannya, saat dia berbicara dengan dingin, "Musuh adalah musuh, bahkan jika kamu seorang wanita. Aku tidak akan berbelas kasihan. Ada banyak wanita yang telah mati di tanganku. Bicaralah. Siapa kamu dan mengapa kamu tahu namaku?" Di alam tipe 4, Yue Zong dapat dengan mudah menamparnya sampai mati. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mencari tahu akar masalahnya sebelum membunuhnya. Pemimpin itu melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah cantik sewarna gandum. Rambutnya hitam dan lebat, matanya jernih saat dia menatap Yue Zong dengan sedikit senyum. Dia mengulurkan tangannya, "Saya Selena, Putri Taisin, pemimpin pasukan pemberontak India. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Saya baru saja menebak identitas Anda. Dari para ahli di wilayah Hebei, yang mampu membunuh bawahan saya dengan mudah, hanya Anda yang bisa." Tidak, ada kemarahan atau ketakutan di wajahnya, seolah-olah kematian kelima bawahannya tidak berarti apa-apa baginya. Dengan senyumnya yang menarik dan tubuhnya yang menggerahkan, seluruh dirinya memancarkan pesona yang kuat. Yue Zong menjabat tangannya dan melanjutkan dengan dingin, "India, bukankah itu pangkalan di bawah kerajaan Tuhan? Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Saya punya banyak cara untuk memastikan kebenarannya." Selama dia menggunakan rune boneka, dia bisa mendapatkan semua informasi yang dia inginkan dari seseorang. Tentu saja, itu berarti orang yang asli akan mati, menjadi budak Yue Zong untuk selamanya. Wajah Selena berubah serius saat dia menjawab, "Tidak. India bukanlah basis kerajaan dewa. Orang-orang Jerman sialan itu adalah penjajah. Kami orang India tidak pernah menyerah untuk melawan mereka. Suatu hari, kami pasti akan mengusir mereka,
mendapatkan kembali kemerdekaan kami. Justru karena menggulingkan kekuasaan mereka, aku datang ke Tiongkok, mencari seseorang untuk melawan mereka, yaitu kamu. Yue Zong, tolong bantu pasukan pemberontak India kami, dan hapuskan kekuasaan kerajaan dewa yang terkutuk itu. Yue Zong menatap Selena dan berpikir pelan, sepertinya kerajaan dewa belum menaklukkan India sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang bisa aku gunakan. Kerajaan dewa memiliki banyak pion di Tiongkok, banyak di antaranya sudah berada dalam pemerintahan baru Yue Zong. Dia mengalami sakit kepala karena ini dan ingin memberi kerajaan dewa sebuah hadiah sebagai balasannya. Namun, kedua belah pihak terlalu jauh. Dia tidak ingin membantai mereka secara terbuka dalam menghadapi invasi yang akan segera terjadi oleh ras asing dari dunia kedua dan ketiga. Selain itu, mereka juga memiliki senjata nuklir. Jika kedua belah pihak berselisih, dan terjadi perang nuklir, kedua belah pihak akan menderita. Tidak ada manfaatnya. Namun, bertukar beberapa pukulan di antara satu sama lain jelas bukan masalah. Yue Zong tetap tenang saat dia menjawab, karena kamu utusan dari India, mengapa kamu tidak mencariku? Sebaliknya, kamu datang ke sini. Ada sedikit kenakalan dalam jawabannya, aku dengar ada harta karun di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Yue Zong meliriknya dengan jijik, baiklah. Tetaplah di sini dan amati. Selena menjawab dengan patuh, ya. Yue Zong menyapu danau itu sekilas, memperhatikan bahwa binatang mutasi di sekitar mencoba melahap sinar bulan. Dengan ketukan kakinya, dia langsung menghilang dari lokasinya, muncul tepat di tengah danau. Selena terbelalak, cepat, bahkan kecepatan Feroz tidak ada bandingannya. Dia benar-benar ahli terbaik di Tiongkok. Feroz adalah ahli jenius dari pasukan pemberontak India. Namun, jika dibandingkan dengan tipe 6 Yue Zong, dia hanyalah seekor semut dalam satu tarikan napas. Yue Zong menembus permukaan danau. Setelah mencapai alam tipe 6, dan mengalami perubahan yang menggetarkan surga, ia bukan lagi manusia biasa. Ia bahkan bisa bernapas dengan bebas di dalam air. Setiap kali ia menarik napas, oksigen dalam air akan diserap ke dalam aliran darahnya, tetapi air tidak akan masuk. Di dalam air, Yue Zong merasa sebebas di darat, seolah-olah ia adalah hewan air. Ia menarik napas dalam-dalam, menyebabkan sinar bulan terdistorsi dan memasuki tubuhnya. Di dalam sinar bulan murni itu terdapat energi astral murni. Energi itu dapat memungkinkan manusia untuk melampaui batas dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Saat energi itu diserap oleh inti Dewa Iblis Emas di dalam tubuhnya, energi itu berubah menjadi kabut emas muda yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Seketika, ia merasakan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sejak ia memasuki alam tipe 6, setiap peningkatan menjadi sangat sulit. Peningkatan ini sebanding dengan kekuatan hidup yang diperoleh dari membunuh 200.000 zombie. Harta karun yang bagus sekali, jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku akan meningkat lebih cepat. Yue Zong merasakan peningkatan kekuatan dan merasa gembira, melihat ke arah sinar cahaya itu. Di bagian dalam danau, ada sebuah altar kuno, tampak sangat bobrok, dengan mutiara besar seukuran kepalan tangan di atasnya. Mutiara inilah yang memancarkan sinar bulan, dan dengan bantuan altar, mutiara itu memancarkan sinar lurus ke langit. Pada saat yang sama, ada seekor wim besar sepanjang 200 meter, misterius dan tampak sangat dalam. Wim tipe 5, penguasa yang kuat di perairan ini. Yue Zong mengaktifkan mata persepsinya, hanya memperoleh informasi sederhana ini. Dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak binatang buas di pinggiran, tetapi tidak ada yang berani merebut sumber cahaya itu. Beberapa binatang mutasi tipe 5 juga dipisahkan menjadi tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Tingkatan seperti itu memisahkan binatang mutasi ini dari yang normal, membuat mereka semakin menakutkan. Meskipun Wim tipe 5 ini hanya 200 meter, ia memancarkan aura berbahaya, bahkan melampaui tipe 5 Gunung Tai. Di dalam dunia ketiga, Yue Zong telah bertemu dengan beberapa binatang mutasi tipe 6. Namun, bahkan mereka tidak membuatnya takut seperti binatang di depannya. Di dalam perairan ini, selama binatang mutasi apapun memasuki air, bahkan jika 4 binatang mutasi tipe 5 bergandengan tangan, mereka hanya akan dilahap oleh Wim. Yue Zong jelas, bahwa bahkan jika ia melepaskan kura-kura tipe 5 dan Gunung Tai tipe 5, mereka hanya akan dibunuh oleh Wim tipe 5 ini di depan mereka. Ini adalah penilaian yang diperoleh dari indranya sebagai ahli tipe 6.
Wim tipe 5 memejamkan matanya dan menyerap sinar bulan dengan malas. Sebagian besar energinya tersedot olehnya, hanya menyisakan sinar kecil yang melesat ke langit, untuk diserap oleh binatang mutasi lainnya. Ada juga bunga-bunga putih kecil lainnya yang tumbuh di samping Wim tipe 5, dengan buah-buahan yang tampak seperti mutiara di tengah bunga-bunga itu. Yue Zong merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat Wim menyerap sinar bulan. Setelah mencapai alam tipe 6, dia yakin bisa melawan sebagian besar binatang mutasi tipe 5 di darat. Namun, melawan yang berbasis air, dia kurang percaya diri. Setelah ragu-ragu, sejenak, dia menatap mutiara yang cerah itu, dan menggertakkan giginya, mengaktifkan kemampuan siluman tingkat kelimanya, menarik kembali semua auranya. Dia kemudian perlahan berjalan menuju bagian belakang Wim. Danau itu luas, dan Wim tipe 5 bukanlah satu-satunya makhluk hidup di dalamnya. Di dalam danau, ada banyak binatang mutasi dan ikan lainnya. Mereka yang bertipe 2 ke atas takut pada kekuatan Wim tipe 5 dan tidak berani mendekat. Namun, ada ikan-ikan yang tidak cerdas yang berenang mendekat. Banyak gerombolan ikan berkumpul di dekat sinar bulan, tidak mau pergi. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, naluri dasar mereka dapat merasakan kenyamanan dari mutiara itu, oleh karena itu, mereka ingin tetap dekat. Yue Zong menyembunyikan semua jejak auranya, mengambang diam-diam di belakang Wim tipe 5, mengikuti dasarnya dan dia mencoba berenang ke atas tanpa suara. Tiba-tiba, Wim tipe 5 membuka matanya dan menyesuaikan tubuhnya yang besar. Yue Zong merasakan jantungnya menegang, saat otot-ototnya menegang, siap bertempur kapan saja. Meskipun dia mungkin tidak memiliki banyak keuntungan, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Sambil mempersiapkan diri, dia berjalan menuju sebuah batu tanpa suara. Saat Wim itu membuka matanya, dia membuka mulutnya yang besar untuk mengambil napas dalam-dalam. Sebuah pusaran air besar terbentuk di dalam danau, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyerap sinar bulan tersedot ke dalam mulut Wim tipe 5. Pada saat yang sama, tangan Yue Zong telah tertanam dalam di dasar danau. Pusaran air mulai memberikan daya hisap yang kuat pada semua makhluk hidup di dekatnya, memaksa mereka menuju mulut Wim. Bahkan dengan tangannya di tanah, Yue Zong dapat merasakan kekuatan mengerikan yang mengancam untuk menariknya ke dalam tubuh Wim. Jika dia tidak mengamankan dirinya sendiri, dia akan diserap tanpa bisa melawan. Air dan daratan berbeda, hampir tidak ada apapun di dalam air yang dapat dia pinjam kekuatannya. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran arus, bahkan jika mereka adalah prajurit ilahi tipe 7 yang kuat, mereka hanya akan tersedot ke dalam mulut Wim tipe 5. Dengan hisapan ringan, lebih dari 100.000 jin ikan ditelan oleh Wim, termasuk beberapa binatang mutan lainnya juga. Setelah itu, Wim tipe 5 kemudian menutup matanya dan terus menyerap sinar bulan. Yue Zong menunggu sebentar. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada reaksi lebih lanjut, dia kemudian rileks dan berenang keluar, bergerak menuju kepala Wim tipe 5. Saat dia semakin dekat, sekitar 30 meter jauhnya, dia mendorong dirinya sendiri dengan terjangan yang kuat, memusatkan doki gelapnya di tangannya, menyebabkan jari-jarinya menjadi sangat tajam saat dia mengebor ke arah sisik Wim tipe 5. Di bawah kekuatannya yang mengerikan, sisik Wim tipe 5 yang bahkan dapat memblokir meriam ditusuk oleh kuku Yue Zong, sampai dia hanya seukuran lengan. Saat dia mencabik, dia menyebabkan lubang berdarah besar muncul di tubuh Wim. Darah yang dipenuhi dengan kekuatan hidup misterius merembes ke atas, mewarnai daerah itu menjadi merah. Yue Zong berdiri di dalam darah, bertindak seperti tukang gali saat ia mencabik lebih dalam, menggali ke dalam Wim. Di dalam air, bentrokan langsung terlalu merugikan bagi Yue Zong. Selama ia masuk ke dalam tubuhnya, ia dapat dengan mudah mencabik Wim ini. Wim itu dapat merasakan sakit dari lukanya, dan matanya terbuka saat ia berjuang menahan rasa sakit. Ia mengayunkan ekornya yang besar, menamparkan ke arah area yang sedang digali Yue Zong, dengan intensitas yang ganas. Saat ini, karena reaksinya yang cepat, Yue Zong hanya menembus daging kuat Wim tipe 5 setengah jalan. Menghadapi serangan yang datang, mata Yue Zong berubah menjadi merah saat ia meraung marah, menyalurkan Dark Doki-nya, membungkus dirinya sendiri. Saat ekor besar itu menamparkan ke bawah, Yue Zong mengunci tubuhnya, dengan kuat bertahan melawan ekor Wim. Pada saat itu, kekuatan yang kuat bergerak dari ekor, menyebabkan seluruh tubuh Yue Zong tenggelam seperti paku ke dalam daging. Ketika Yue Zong menerima serangan ini, bahunya terasa sakit,
aliran energinya terganggu dan dia memuntahkan seteguk darah yang sedikit berwarna emas. Wajahnya menjadi pucat, tetapi dia sangat gembira. Hebat, tubuh Dewa Iblis ini hebat. Jika dulu, aku pasti sudah diratakan menjadi pasta daging. Sekarang, aku hanya merasakan sakit, tetapi tulang-tulangku masih utuh. Tubuh ini benar-benar kuat. Setelah dipalu ke tubuh Wim, Yue Zong segera mengaktifkan api Dewa Iblisnya. Tubuhnya diselimuti api yang melahap segalanya, membakar daging dan darah Wim. Yue Zong dengan cepat membakar tubuh Wim. Wim yang kejam itu menjadi semakin gelisah, meronta-ronta karena terkejut dan panik. Danau yang damai itu menjadi ganas, karena gelombang setinggi puluhan meter menyapu ke segala arah. Banyak binatang buas di sepanjang pantai juga tersapu, jatuh ke danau dan berjuang dengan panik. Saat Wim besar itu terus berjuang, sejumlah semburan air keluar, menyemprot kemana-mana dalam hujan lebat. Setelah berjuang cukup lama, Wim tipe 5 akhirnya gemetar untuk terakhir kalinya, sebelum kepalanya pecah, saat Yue Zong muncul dengan inti biru besar seukuran telur angsa. Wim tipe 5 kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, dan merosot ke dasar danau, tak bernyawa. Dengan kematiannya, bau darah yang pekat menarik semua binatang mutan di dalam danau menuju posisinya. Dasar danau telah berubah menjadi ajang pembantaian antara binatang mutasi, saat mereka berebut untuk berenang. Ada ikan mutasi dengan deretan gigi tajam, ukurannya lebih besar dari bungalok. Ada juga buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter, yang tampaknya mampu menelan gajah. Semua jenis Wim biasa yang tidak mendekat juga menyerbu ke depan sekarang. Yue Zong melihat gerombolan binatang buas dan segera mengaktifkan summon Tamet Beast miliknya, saat sebuah lubang muncul di dasar danau. Kura-kura keluar dengan susah payah. Saat kura-kura muncul, ia membuka mulutnya yang besar dan pusaran air muncul, langsung menyedot banyak binatang mutasi. Ia kemudian menurunkan giginya yang kuat, dan dengan beberapa suara berderak keras, banyak binatang mutasi langsung termakan. Meskipun kura-kura tidak seseram Wim tipe 5, ia tetaplah binatang kelas Overlord. Ketika binatang mutasi lainnya merasakan aura kura-kura, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri, tidak berani mendekat. Setelah mereka menakuti sebagian besar binatang buas, Yue Zong kemudian melanjutkan urusannya, mengambil darah, cakar, dan daging Wim tipe 5. Turtle juga mengambil kesempatan untuk melahap daging Wim tipe 5. Sumber daya Wim yang paling berharga adalah nukleusnya. Namun, dagingnya juga merupakan sumber makanan, melampaui sebagian besar binatang mutasi tipe 5 lainnya. Ia bahkan lebih kuat dari beberapa binatang mutasi tipe 6 lainnya juga. Sebenarnya, kemampuan tempurnya kemungkinan telah melampaui beberapa binatang mutasi tipe 6. Namun, karena pembuluh darahnya lebih besar dan lebih kuat, jumlah energi yang dibutuhkannya untuk berevolusi melampaui sebagian besar yang lain. Itulah sebabnya ia terjebak di kemacetan tipe 5. Yue Zong kemudian menyimpan darah, cakar, daging, dan bahkan cairan tulang belakangnya ke dalam cincinnya. Ia berjalan menuju altar, mengamatinya dengan saksama. Di tengah altar, ada banyak rune terukir, dipenuhi dengan aura misterius dan kuno. Dia terus mengamati dengan seksama, sebelum mengeluarkan kamera anti-air untuk mengambil gambar rune tersebut. Setelah menyelesaikan bukti fotografis, dengan sebuah pikiran, dia menghasilkan klon yang maju untuk mengulurkan tangannya dan meraih mutiara tersebut. Saat mutiara tersebut berakhir di tangan klon Yue Zong, sinar bulan yang terang itu menghilang, tidak ada lagi. Dia dapat merasakan bahwa saat cahaya itu menghilang, semakin sulit untuk menyerap cahaya tersebut, sepertinya hanya altar yang dapat membantu menunjukkan keefektifannya secara maksimal. Tidak heran orang-orang itu akan meletakkan mutiara tersebut di sini. Sepertinya altar tersebut tidak dapat dirusak. Yue Zong kemudian melihat ke altar, sebelum menyimpan berbagai bunga putih di dekatnya ke dalam kotak-kotak khusus. Setelah menghabiskan semua ini, Yue Zong kemudian berenang kembali ke pantai. Ketika ia menerobos permukaan air, ia melihat ke langit, memperhatikan 3 helikopter Apache serta sebuah kapal induk berat. Meskipun mereka berada beberapa ratus meter di atas tanah, Yue Zong dapat melihat mereka dengan jelas. Sialan, orang Cina itu berhasil. Di atas helikopter, Jason, seorang prajurit super melihat ke bawah dengan kemampuan mata penglihat surganya, sebelum wajahnya tiba-tiba berubah, ya Tuhan. Orang Cina itu adalah Yue Zong. Sial, ia mengeluarkan senjata untuk menyerang kita. Yue Zong cukup terkenal di antara berbagai faksi kuat di bumi.
Banyak dari mereka yang memperhatikan informasi Yue Zong. Bagaimanapun, ia adalah yang paling kuat di Cina saat ini, setelah melawan balik pasukan kerajaan Tuhan beberapa kali. Beberapa mata-mata yang ditempatkan di kerajaan Tuhan oleh pasukan Amerika telah memberikan informasi kembali kepada mereka. Sebagian besar ahli puncak di Amerika sudah mengetahui kekuatan Yue Zong. Seorang super evolver yang dapat bersaing dengan 12 rasul, tidak banyak yang seperti dia di Amerika juga, hanya 2 orang lainnya. Karena Yue Zong dapat menangkis para rasul, tentu saja dia diperhatikan. Mendengar kata-kata Jason, para prajurit super lainnya memasang ekspresi jelek. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki kemampuan terbang. Jika helikopter jatuh, mereka semua akan binasa. Dari catatan pertempuran Yue Zong sebelumnya, menghancurkan helikopter yang berada ratusan meter di udara bukanlah masalah. Dia juga dikenal sebagai penembak jitu. Cleo langsung berteriak, "Lime, katakan padanya kita tidak punya niat bermusuhan." Lime, seorang prajurit berkulit hitam, langsung berteriak ke bawah, "Hei, Tuan Yue Zong, kami adalah orang-orang dari aliansi manusia super di Amerika. Kami datang kali ini untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama dengan Tiongkok, untuk menangkis para penyerbu. Jangan serang kami." Lime memiliki kemampuan untuk menyiarkan gelombang suaranya, sehingga memperkuat sinyal hingga 100 meter. Suaranya terdengar jelas di telinga Yue Zong. Aliansi Manusia Super Amerika. Yue Zong sedikit mengernyit dan menurunkan meriam elektromagnetiknya. Jaringan informasi pemerintahan Tiongkok yang baru masih kurang. Bagaimanapun, Yue Zong berbeda dari kerajaan dewa dan telah membangun faksinya dari awal. Karena ketidaknyamanan informasi, sulit bahkan untuk arus informasi di dalam negeri, belum lagi ke luar negeri. Namun, dengan bantuan rune boneka, banyak personel kerajaan dewa telah berubah menjadi bonekanya, dan Yue Zong telah memperoleh banyak informasi berguna dari mereka. Yue Zong telah belajar tentang 4 kekuatan besar lainnya di dunia, yaitu Inggris, kerajaan dewa, Amerika serta Tiongkok yang baru. Adapun negara-negara lain, sebagian besar dari mereka telah ditelan oleh kerajaan dewa. Meskipun mereka mungkin sedikit menolak, itu sia-sia pada akhirnya. Afrika telah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Inggris dan kerajaan Tuhan. Di Timur Tengah, Inggris dan kerajaan Tuhan masing-masing memiliki wilayah, dengan Inggris memegang mayoritas. India juga berada di bawah kerajaan Tuhan. Rusia, negara adikuasa sebelum kiamat, sebagian besar telah ditaklukkan oleh para zombie karena kehadiran zombie cerdas yang berevolusi. Australia awalnya dikuasai oleh kerajaan Tuhan, tetapi pasukan mereka di sana telah dibasmi oleh binatang mutasi, dan tempat itu sekarang dikuasai oleh binatang buas. Benua Amerika telah bersatu, tetapi kerajaan Tuhan masih mengirim banyak pasukan untuk menyusup dan menduduki banyak wilayah di dalamnya. Negara-negara lainnya dikuasai oleh zombie atau terpecah menjadi banyak faksi. Tidak ada yang bisa menandingi 4 besar saat ini. Di antara mereka, kerajaan Tuhan memiliki jangkauan dan pasukan terbesar. Namun, karena medan perangnya membentang ke banyak wilayah, ada banyak waktu di mana mereka bertempur dan kalah. Meskipun demikian, tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Aliansi Manusia Super benar-benar salah satu faksi terkuat di Amerika. Itu terdiri dari sebagian besar evolusi super di sana, dengan tujuan melindungi Amerika. Mereka aktif dalam melawan kerajaan Tuhan dan juga zombie. Karena warisan besar yang ditinggalkan sebelum kiamat, mereka memiliki banyak modal untuk melawan kerajaan Tuhan. Karena orang-orang ini berasal dari aliansi itu, Yue Zong tidak ingin terlibat dalam perang habis-habisan jika memungkinkan. Para vampir dan pemakan daging dari dunia kedua sudah menyerang mereka. Dengan penjajah seperti itu, memiliki sekutu tambahan lebih baik. Dia menyimpan meriamnya. Lime melihat Yue Zong menarik kembali senjatanya dan menghela napas lega. Mendengar kata-kata itu, semua orang di pesawat menjadi tenang. Mereka tidak ingin binasa di negeri asing. Tepat saat itu, ekspresi Lime kembali berubah. Sial, kucing hijau tipe 5 datang lagi. Lime hanya berada di alam tipe 4, tetapi dia dapat menangkap gerakan kucing hijau tipe 5 dengan sedikit kesulitan. Dia melihatnya membantai seluruh batalion pasukan khusus, saat ia bergerak menuju Yue Zong. Apa? Mendengar kata-kata Lime, semua prajurit melangkah maju untuk melihat keluar. Yue Zong hanya menyimpan senjatanya saat ia merasakan bahaya. Ia mengaktifkan Dark Doki-nya dan mengayunkan tinjunya ke udara, meninju ke arah kanannya. Tidak ada apa-apa di sana ketika tiba-tiba,
sosok yang lincah muncul. Kucing hijau tipe 5 tidak menyangka reaksi Yue Zong akan seseram ini, dan dipukul oleh tinjunya, terlempar beberapa meter. Di udara, Lime berseru kaget, astaga. Apakah mataku rusak? Seorang manusia benar-benar bisa meninju binatang tipe 5 dan membuatnya terbang. Apakah dia masih manusia? Cleo mendesah, tidak heran. Dia benar-benar hebat karena telah membangun sebuah faksi dan menaklukkan sepertiga wilayah Cina. Bahkan kerajaan Tuhan pun menderita di bawah kekuasaannya.